Halo sahabat film, kali ini Paman akan membahas film Going in Style 2017. Film ini mendapatkan rating 6,6 IMDb, dan disutradarai oleh Jack Braff. Film ini mengisahkan tentang aksi tiga pria tua yang merampok sebuah bank. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja intro dulu. Eits, seperti biasa bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar Paman lebih semangat lagi membuat konten film untuk menghibur kalian yang sedang kesepian. Selamat menonton! Film ini mengisahkan tentang tiga sekawanan perampok yang sudah lanjut usia. Pria ini adalah Joe. Joe adalah otak dari perampokan tersebut. Saat ini Joe tinggal bersama anak dan cucunya yang bernama Brooklyn. Sedangkan Willie yang jauh dari keluarganya kini tinggal satu rumah bersama Al. Perampokan tersebut dilakukan atas dasar balas dendam karena gaji pensiun selama mereka bekerja tidak dibayarkan, dan uang mereka akan dikelola oleh William Savings Bank untuk pembayaran sumber daya listrik. Film ini dimulai saat Joe mendatangi sebuah bank. Di sana Joe ingin bertemu dengan salah seorang mantri yang bernama Chuck. Maksud kedatangan Joe adalah untuk menanyakan tentang bunga hipotek yang tiba-tiba melonjak. Ditambah dengan adanya surat kuning yang berisikan peringatan atas penyitaan rumahnya. Namun Chuck selalu membuat alasan dan mengelak, padahal dia sendiri yang menawarkan promo bunga tersebut. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba datanglah sekawanan perampok. Mereka menyuruh semua orang agar tiarap sambil mengangkat kaki ke atas seperti gaya kucing. Chuck yang panik mencoba menenangkan diri dengan mengikuti arahan perampok tersebut. Namun karena terlalu berisik membuat salah satu perampok menghampirinya. Joe yang sudah tua merasa keram dan perampok membiarkannya duduk. Saat berencana memberikan dompetnya, tidak sengaja, Joe melihat tato di leher perampok tersebut. Lalu si perampok mengatakan bahwa dia menghormati orang yang lebih tua dan menolak untuk mengambil dompet tersebut. Lalu mereka pun segera kabur. Joe yang berada di lokasi kejadian dibawa oleh FBI untuk dimintai keterangan. Joe menyimpulkan bahwa jika mereka menemukan pembuat tato tersebut maka mereka akan menemukan perampoknya. Setelah itu Joe menemui teman-temannya di tempat bermain golf. Di sana mereka membicarakan tentang adanya surat dari pabrik. Keesokan harinya, semua karyawan berkumpul untuk mendiskusikan tentang surat tersebut. Lalu mereka mendapatkan berita buruk, di mana pabrik tempat mereka bekerja akan segera ditutup dan dipindahkan ke Vietnam. Tidak hanya itu, uang pensiun yang seharusnya dibayarkan ternyata akan dibekukan dan dihapus. Hal tersebut tentu saja membuat mereka kecewa dan marah. Lalu mereka mendatangi sebuah kedai kopi untuk mendiskusikan permasalahan itu. Mereka berencana untuk menyewa sebuah pengacara dan menuntut pabrik tersebut. Seiring berjalannya waktu, permasalahan mulai bermunculan. Saat hendak pulang, Joe menerima sebuah surat merah yang artinya jika tidak segera membayar maka rumah Joe akan disita dalam waktu 30 hari. Sedangkan Willie mengalami gagal ginjal yang mengharuskannya untuk menjalani operasi dan mencari donor ginjal. Saat waktu makan malam tiba bertepatan dengan ulang tahun Willie, Joe mengatakan bahwa dia akan merampok sebuah bank. Pengalamannya saat menjadi sandera membuatnya terpicu dan terus membicarakan hal tersebut. Awalnya Willie dan Al hanya menganggap itu sebuah gurauan. Lalu Joe menunjukkan surat penyitaan rumahnya yang hanya memiliki waktu 30 hari. Joe mengatakan bahwa merampok bank tidak ada ruginya, karena jika tertangkap mereka hanya akan menghabiskan sisa hidup di penjara dengan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Namun pembicaraan mereka harus terhenti ketika temannya memberikan kue ulang tahun untuk Willie. Lalu Al dan Joe memberikan kado sebuah jam tangan berlatar cucunya. Saat hendak tidur,
Willy menelpon Joe untuk meneruskan percakapan tadi, dan Willy akhirnya menyetujui ajakan Joe. Namun berbeda dengan Al, dia tetap menolak dan mengira bahwa Joe dan Willy sudah gila. Keesokan harinya, mereka melakukan percobaan pencurian di sebuah toko. Al yang tidak mengetahui rencana tersebut, hanya diminta untuk menunggu di mobil. Namun karena bosan, akhirnya Al ikut masuk ke dalam toko. Lalu Al melihat temannya sedang mengendap-endap dan mencuri di toko tersebut. Dan aksi mereka juga sempat dicurigai oleh seorang security wanita. Setelah dirasa cukup, mereka pun segera pergi. Namun sayangnya Al tidak ada di dalam mobil dan mereka kabur menggunakan sepeda listrik yang dicuri dari seorang nenek tua yang kasar. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. Saat Joe hendak menerobos lampu merah, mereka tertangkap karena terhadang oleh sebuah bis. Al yang saat itu berada dalam toko juga ikut tertangkap. Lalu mereka dibawa untuk menghadap sang manajer, sebut saja namanya Mr. Fat. Mereka bertiga hanya diberi peringatan, dan akhirnya dibebaskan. Al yang kesal segera memasuki mobil dan membiarkan temannya pulang berjalan kaki. Setelah itu Joe menemui mantan menantunya yang merupakan anggota gangster dan menganggapnya sebagai penjahat yang bernama Murphy. Lalu Murphy menyarankan mereka agar menemui temannya yang bernama Jesus. Kita beralih kepada Albert. Al yang tadinya sedang marah kini mendatangi kembali toko tadi untuk bertemu Annie. Setelah jaim-jaiman lalu mereka akhirnya pergi bercocok tanam. Saat Joe dan Willy sedang ngopi, Al datang dengan kondisi yang lebih prima. Awalnya Al meminta mereka untuk menghiraukannya, namun ketika berdiskusi tentang gaji pensiun, membuat Al tertarik dan akhirnya bergabung bersama mereka. Lalu mereka pergi menemui Jesus seperti yang disarankan Murphy. Setelah mendengar ceramah Joe, akhirnya Jesus menyetujui untuk membantu mereka. Pertama, mereka harus membugarkan tubuh agar tidak terlihat seperti tiga badut tua yang merampok bank. Lalu mereka harus menyiapkan alibi yang kuat agar terhindar dari semua tuduhan. Yang kebetulan terdapat sebuah festival yang akan diselenggarakan bertepatan dengan hari perampokan tersebut. Setelah itu Jesus menggambarkan kondisi bank tersebut dan mengetahui posisi kamera serta security yang bertugas. Lalu mereka mempelajari bagaimana cara menembak. Dan untuk berjaga-jaga jika sesuatu hal buruk terjadi, Joe meminta agar Murphy menggantikan posisinya untuk mengantarkan Brooke ke sekolah serta menyiapkan sarapannya setiap pagi. 30 hari kemudian, setelah semua persiapan sudah selesai, dan mereka pun beraksi. Sesampainya di bank, Joe dan Willy bertugas untuk mengambil uang di teller, sedangkan Al bertugas di pintu masuk untuk berjaga-jaga. Di tengah kesibukan, terdapat seorang anak kecil yang bernama Lucy. Dia hendak memberikan bonekanya, Willy yang teringat dengan cucunya lalu menghampiri Lucy. Namun naas, penyakit Willy kambuh dan terjatuh. Lucy mencoba meminta pertolongan dan sempat melihat jam tangan Willy yang bergambar cucunya. Setelah itu Joe datang membantu. Saat hendak pergi, tiba-tiba Chuck mengambil pistol seorang security dan menembaki mereka bertiga. Namun untungnya tidak ada satu peluru pun yang mengenai mereka. Lalu Al membalas tembakan kepada Chuck dengan peluru hampa sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan mereka pun pergi meninggalkan lokasi kejadian. Saat FBI sibuk memburu para pelaku perampokan, lalu Joe, Willy, dan Al pergi ke sebuah kafe untuk merayakan. Namun di perjalanan pulang, penyakit Willy kembali kambuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Joe dan Al tidak mengetahui bahwa Willy membutuhkan donor ginjal. Karena merasa tidak dihargai, lalu Al pergi meninggalkan Willy. Saat itu FBI telah mengantongi sebuah bukti video rekaman yang ada di bank. Mr. Fat mengatakan bahwa ciri-ciri pelaku tersebut persis seperti kasus pencurian yang dialaminya. Keesokan harinya, FBI mencari keberadaan mereka bertiga, dan akhirnya mereka dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Saat diinterogasi,
Joe mengatakan pada waktu itu dia melakukan aktivitas seperti biasa lalu pergi ke sebuah festival sebagai penjaga karcis. Sedangkan Al berada dalam toilet karena menderita suatu penyakit yang mengharuskan melakukan buang air besar dalam waktu yang lama lalu pergi bersama Annie untuk bernyanyi. Tidak hanya itu, Willie yang berada di rumah sakit pun turut diperiksa. Dan Willie mengatakan bahwa saat kejadian dia berada dalam rumah hantu untuk menakuti pengunjung. FBI yang bernama Agen Hammer masih ragu dengan keterangan tersebut. Lalu meminta mereka ikut bersama tersangka lain untuk pemeriksaan terakhir. Mereka dibawa ke sebuah ruangan dan bertemu dengan Lucy. Awalnya mereka semua panik. Lucy melihat Willie memakai jam tangan yang sama seperti perampok waktu itu. Namun Lucy memilih untuk berpura-pura tidak mengenali Willie dan membiarkannya bebas. Setelah itu Willie melakukan operasi, dengan Al sebagai pendonornya. Setelah perampokan, uang yang mereka curi dititipkan kepada Jesus. Lalu Joe bertemu dengan Jesus di sebuah kedai kopi. Tidak disangka, ternyata Jesus adalah perampok bertato yang bertemu Joe di awal film. Di tengah perbincangan, datanglah Agen Hammer untuk menemui Joe dan diperkenalkan kepada Jesus. Lalu Agen Hammer melihat gogok yang dibawa Jesus. Keringat dingin pun bercucuran karena uang curian tersimpan di dalam kandang gogok tersebut. Untungnya saat mendekat gogok tersebut menggigit jari Agen Hammer. Karena takut ketahuan lalu mereka pun segera pergi. Beberapa hari kemudian, Al dan Annie menikah di sebuah villa di dekat danau yang indah. Pesta yang cukup meriah diiringi tarian dan musik khas Sunda. Dan film pun tamat.